Film lanjut ke part 2, yang dimana cerita lagi-lagi seperti kemarin. Di sini terlihat Samsul kembali ngambil duit bapaknya, yang berada dalam tas di kamar kerja bapaknya. Tapi apa yang dilakukan Samsul kali ini? Namun aksinya itu harus ketahuan sama Maya. Dengan begitu, Maya pun mencoba mencegah Samsul untuk tidak melakukan itu. Kalau nanti sampai bapaknya tahu bisa berabe, nanti bisa-bisa Maya juga yang kena kesalahan. Tapi emang dasar Samsul bocah dablek. Dia malah nggak peduli. Samsul malah nyerang balik ke ibu tirinya itu, yang menuduh Maya kalau dia menikah dengan bapaknya juga hanya karena uang. Dan itu salah satu yang bikin Samsul nggak menyukai Maya sebagai ibu barunya. Tapi itu sebenarnya cuma alasan Samsul aja, yang pengen menjatuhkan peran Maya sebagai seorang ibu, dan Maya nggak mengira dengan keributan ini. Membuat Samsul gelap mata, yang dengan berani menyentuhnya dan menggabrutnya secara paksa. Benar-benar di luar akal sehat, dan di luar nurul. Maya sebagai ibu baru harus digabrut oleh bocah ingusan. Setelah apa yang menimpa Maya, hatinya dibuat hancur. Sama sekali nggak kepikiran kalau Samsul bisa berbuat senekat itu terhadapnya. Kejadian ini sangat membekas sekali di ingatan Maya. Kejadian yang mestinya nggak terjadi. Walaupun sebenarnya, Maya sebagai istri Pak Burhan sama sekali jarang digabrut. Tapi itu nggak membuat Maya kepikiran macem-macem. Bagi Maya, kepuasan batin bukanlah sesuatu yang dicari, mengingat usia suaminya yang udah nggak muda lagi. Segala kekurangan Pak Burhan ia maklumi, dan Maya menerimanya. Di sini Maya berharap suaminya nggak mengetahui kejadian kemarin yang menimpa dirinya, karena itu akan sangat menyakitkan baginya, apalagi bagi diri Maya. Tapi kejadian kemarin yang Maya tidak inginkan terjadi lagi, entah bagaimana caranya Maya untuk menolak, karena seakan hal itu percuma, yang dimana Maya udah pasti kalah secara tenaga, dan saat ini keadaan rumah sedang sepi. Dan sampai saat itu, Maya pun tersadar akan kepuasan batinnya yang Maya anggap normal, rasa yang nggak pernah dia rasakan dengan Pak Burhan. Begitu nagih lagi dan lagi. Dan singkat cerita, beberapa hari kemudian, di saat makan pagi sebelum Pak Burhan berangkat kerja, Pak Burhan menyadari kalau dia sebagai seorang ayah, sama sekali kurang perhatian sama Samsul. Itu yang membuat akhir-akhir ini, hubungannya antara anak dan ayah menjauh, jadi dia putuskan nanti Pak Burhan akan lebih perhatian ke Samsul, dan membicarakan semua kenakalan yang dibuatnya selama ini. Pak Burhan anggap ini adalah kesalahannya dalam mendidik anak, serta ibu kandungnya yang udah meninggal, hingga Samsul menjadi berubah. Samsul sulit diatur dan gak fokus dengan sekolahnya. Tapi apa yang dibicarakan Pak Burhan itu, bagi Maya semuanya seakan sudah terlambat. Karena anaknya saat ini sudah melampaui batas. Yang kalau Pak Burhan tahu, kenyataannya pasti bikin shock. Samsul udah berani menyentuh Maya, hampir setiap hari saat Pak Burhan pergi bekerja. Lalu beberapa saat kemudian, di sini kembali Samsul mengambil duit bapaknya. Yang kali ini dengan santai Maya memergokin dan mencoba menasehatin Samsul, kalau Samsul jangan berbuat begitu. Yang kali ini Maya akan mengancam kelakuan Samsul ke bapaknya. Tapi di sini Maya jadi tahu. Samsul bilang kalau apa yang dilakuin hanya semata-mata ingin bersenang-senang dengan teman-temannya. Karena dengan uang ini dia bisa punya teman main, yang dimana dia selama di sekolah dia kerap jadi bahan bulai. Dan sama sekali nggak punya teman satupun. Dengan uang ini segalanya akan mudah. Samsul bisa punya banyak teman. Tapi apa yang dibilang Samsul itu salah? Maya bilang kalau itu bukanlah teman. Teman adalah orang yang apa adanya bisa menerima kita. Tapi dengan perkataan Maya ibu barunya itu, Samsul akan menerimanya. Dia akan menjauhi teman-temannya sesuai permintaan Maya. Tapi sebagai gantinya, Maya harus selalu di dekatnya. Bukan lagi sebagai ibu baru, melainkan sebagai teman tidurnya Samsul. Tapi permintaan itu terlalu berlebihan. Dengan tegas Maya pun menolaknya. Karena itu tidak akan mungkin terjadi. Dan Maya minta jangan pernah menyentuhnya lagi. Dengan perasaan yang kesel. Karena Maya nggak mau nurutin keinginan Samsul. Jadi ya udah, Samsul pergi dengan membawa duit tersebut. Untuk ia pakai bersenang-senang dengan teman-temannya di luar sana. Dan Maya sendiri pun nggak bisa mencegahnya. Lalu singkat cerita, beberapa jam kemudian, selagi masak, Maya masih aja memikirkan masalah yang dihadapi dengan Samsul. Dan lamunannya pun terganggu. Tiba-tiba aja hari yang masih sore, suaminya udah pulang. Tumben-tumbenan jam segini udah ada di rumah. Karena ternyata,
Sesuai apa yang dibilang Pak Burhan tadi pagi. Pak Burhan pengen waktunya nggak habis untuk bekerja. Kali ini waktunya akan lebih banyak dihabiskan untuk keluarganya. Ingin lebih memperhatikan Samsul, agar Samsul menjadi anak yang baik, nggak kekurangan kasih sayang dari orang tua. Dan nggak lama kemudian, Samsul pun tiba di rumah. Kepulangan bapaknya juga membuatnya heran. Padahal kepulangannya itu ada rencana yang akan Samsul lakukan terhadap Maya. Dan Maya sendiri sepertinya udah punya firasat, kalau saja Pak Burhan tidak ada, pasti Samsul kembali nganu-nganuin dirinya. Dan beruntungnya ada Pak Burhan. Hari ini Maya sedikit lega, pasti Samsul nggak akan berani mendekat dan menggabrut dirinya. Dan pada kenyataannya salah, Samsul malah nggak peduli. Tanpa sepengetahuan bapaknya, Samsul berani mendekati dan menggabrut Maya, istri baru bapaknya di sana. Lalu singkat cerita, setelah beberapa jam kemudian, waktu makan malam, semua terlihat sangat bahagia bagi Pak Burhan, karena dia sudah merelakan sebagian waktunya untuk anaknya. Suatu keadaan yang akhir-akhir ini jarang dilakukan, sambil menikmati tongseng buatan tangan dari Maya. Begitu juga dengan Samsul, hatinya lebih bahagia lagi. Bukan lantaran makan bersama bapaknya, melainkan keadaan ibu barunya, yang dimana Maya ibu tirinya, yang udah seperti mainan baru baginya. Kepalanya terbayang terus. Sebenarnya pengen banget Maya utarakan ini ke suaminya, tapi mana mungkin Maya nggak ada keberanian. Yang ada nanti malah merusak segalanya, termasuk menyakiti hati suaminya. Watashiを置いて出てっちゃった。ひどい母親だな。だから、もし私に家族ができたら、ちゃんと母親になりたい。うぜえ。Lalu di penghujung film, di sore ini, Maya mendapat telepon dari suaminya, yang bilang kalau hari ini dia nggak bisa pulang cepat, mungkin akan sangat terlambat karena ada urusan kantor. Dan seperti biasanya Maya pun memakluminya. Dan tiba-tiba aja Samsul datang. Yang udah pasti kita tahu kedatangannya, nggak lain dan nggak bukan pengen nubruk si Maya. Tetapi di sini Maya mencoba untuk menasihati Samsul, kalau apa yang selama ini dilakukan itu sangat salah. Dan dia harus fokus untuk sekolah, karena masa depannya akan masih panjang. Mendengar perkataan Maya, Samsul nggak peduli. Mungkin dia akan berhenti sekolah aja. Nggak peduli sama masa depannya. Lagi pula Samsul kan anak bos perusahaan panci listrik. Sudah pasti dia nanti akan mengambil alih perusahaan. Dan saat ini Samsul hanya ingin hidup bersenang-senang. Kalau bosan mungkin bisa aja dia mengakhiri hidupnya. Mendengarnya Maya jadi heran. Bisa-bisanya dia ngomong asal-asalan begitu. Maya menghentikan Samsul ngomong yang enggak-enggak. Karena itu enggak baik. Selagi ada Maya, dia akan mengurus keluarga ini termasuk Samsul. Dan akan melakukan yang terbaik selama Samsul menjadi anak yang baik. Maya akan menuruti segala keinginan Samsul, termasuk bebas nganu-nganuin Maya, selama bapaknya Samsul nggak tahu. Tapi apa yang telah mereka lakukan selama ini, akhirnya diketahui oleh Pak Burhan, yang memergokin Samsul dan Maya lagi adu gabrut bersama. Betapa hancurnya perasaan Pak Burhan yang mengetahui ini semua. Setelah kejadian ini, Pak Burhan masih mencintai Maya dan melanjutkan pernikahan mereka. Dan Samsul sendiri akhirnya dimasukin ke pesantren.